나 수영을 못해. 제발, 제발 못해봐. 제발. Hai Sobat Drakor, jumpa lagi di alur cerita film drama Korea Strong Deliverment. Sekarang kita sudah berada di episode ketiga, di mana di episode sebelumnya Dan A berusaha menolong Jin Kyu dari ambang bunuh diri. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Dan yang baru datang silahkan cek deskripsi atau playlistnya. Inilah alur cerita film Strongest Deliverment. Sekilas Dan A melihat masa lalunya yang berusaha bunuh diri. Setelah tersadar, Dan A langsung meraih Jin Kyu ke permukaan. Dengan sekuat tenaga, Dan A mencoba menyelamatkan Jin Kyu. Akhirnya Jin Kyu berhasil terselamatkan. Dan A menangis mengingat masa lalunya yang juga pernah bunuh diri dan diselamatkan oleh seseorang. Di minimarket, Jin Kyu mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Kemudian Jin Kyu menjelaskan alasannya bunuh diri. Mendengar alasan Jin Kyu bunuh diri karena lelah bersenang-senang menghabiskan uang ibunya, membuat Dan A sangat marah. Karena merasa bersalah karena menolong Jin Kyu yang bunuh diri hanya karena sesuatu yang tidak masuk akal. Di situasi ini, Jin Kyu juga merasa bahwa dirinya yang bodoh tak bisa berguna untuk orang lain, bahkan dirinya sendiri. Dengan rasa jengkel, Dan A pergi. Namun Jin Kyu berusaha meminta nomor HP Dan A. Jin Kyu berjanji akan memberinya uang karena menolongnya. Tentu saja bukan uang hasil kerja Jin Kyu, melainkan dari ibunya. Sesampainya di tempat kursus, Dan A harus menerima amarah dari sang dosen karena terlambat membersihkan kelas dan tak bisa mengikuti pelajaran. Kang So dan teman-teman berada di rumah sakit menjenguk Hyun So yang dalam kondisi koma tak sadarkan diri, dikarenakan Hyun So terlambat dibawa ke rumah sakit. Saat di kedai, Kang So menceritakan kondisi Hyun So pada Yojin. Merasa prihatin, Yojin mencoba memberi semangat padanya. Karena hari ini hari Sabtu, Yojin libur bekerja dan berencana akan tinggal di kamar saja. Namun Kang So melarang, karena itu akan menyebabkan mereka ketahuan. Tak lama dari itu, Dan A memanggil Kang So. Terpaksa Yojin harus lewat jendela belakang untuk keluar dari kamar Kang So. Lagi-lagi, Dan A dibuat salah paham, karena tepat saat Kang So memegang BH milik Yojin, Dan A masuk ke kamar Kang So. 나 이 변태 새끼. 아이고 작작 좀 해. 밤새 끌어안고 있어도 모자라니? 끌어안기는. Sementara anak buah Gonggi yang tak terima dengan Kang So, mereka berencana mencuri motor milik Kang So dan juga Dan A. Di waktu bersamaan, ayah Yojin masih terus mencari keberadaan anaknya. Kesibukan kedai telah dimulai. Ternyata Dan A mengalami cedera saat menyelamatkan Jin Kyu. Belum lagi saat Dan A mengantar makanan, liftnya rusak. Dengan terpaksa, Dan A menaiki tangga dengan menahan luka di pinggangnya. Sesampainya mengantar makanan, Dan A harus menerima penghinaan dari para siswi. Dan A masih berusaha sabar, namun para siswi terus merendahkannya. Saat Dan A memarahi mereka, datanglah ibu siswi tersebut. Dan A terus dihina dan direndahkan karena pekerjaannya, bahkan menolak makanan dari Dan A. Dengan kondisi yang semakin memburuk, Dan A akhirnya jatuh pingsan. Bukannya menolong Dan A, ibu siswi tersebut mengkhawatirkan guji yang pecah. Saat Dan A dibawa ke rumah sakit, tak sengaja Jin Kyu melihatnya. Maka dengan cepat, Jin Kyu melihat kondisi Dan A. Saat Dan A tersadar, dia memarahi Jin Kyu karena masuk rumah sakit karena menolongnya. Tak peduli dengan kondisinya yang masih lemah, Dan A berniat pergi kembali bekerja. Tak lama dari itu, Son Ae menelepon. Dengan terpaksa, Dan A mengirim Jin Kyu ke kedai sebagai gantinya. Tentu saja Kang So menolak. Namun karena kondisi kedai yang ramai pelanggan, akhirnya Kang So menerima Jin Kyu. Karena tak memiliki pengalaman apapun, Jin Kyu malah menjatuhkan makanan yang akan diantar. Pada saat itu, Kang So menyuruh Jin Kyu tertawa agar Son Ae tak marah.
Kang So merasa puas karena berhasil mengerjai Jin-kyu yang kena marah oleh Son Ae. 웃어, 웃어. 또라이니? 욕먹는데 왜 웃어? 닦아야겠다. Pada saat mengantar makanan, Jin-kyu bertengkar dengan pelanggan karena direndahkan. Pada saat itu, Jin-kyu tersadar bahwa dia pernah memaki dan merendahkan Kang So. Maka dengan tulus, Jin-kyu meminta maaf. Tentu Kang So memaafkannya dengan lapang dada. Setelah selesai mencuci piring, Kang So dikagetkan dengan motornya yang hilang. Begitu juga dengan motor milik Dan-a. Ternyata anak buah Gonggi yang telah mencuri motor mereka. Namun di perjalanan, mereka bertemu dengan teman Kang So. Teman Kang So yang mengenali motor itu milik Kang So. Mereka berusaha melarikan diri. Merasa sudah aman, mereka kembali dikejutkan dengan teman-teman Kang So yang mengenali motor Kang So. Kali ini, mereka benar-benar ketakutan. Sementara Kang So masih tetap santai karena dia yakin bahwa teman-temannya akan membantunya. Sementara Jin-kyu panik melihat Kang So yang tetap tenang menunggu teman-temannya. Kembali ke anak buah Gonggi, setelah mendapat tempat menjual motor, mereka merasa lega. Namun teman-teman Kang So datang menghampiri mereka. Tak bisa berbuat apa-apa lagi, mereka pun ketakutan. Kang So dengan tenang meminta mereka mengembalikan motornya dan meminta Gonggi menemuinya. 니네 100으로 다 갖춰. 그거는. 야, 시키는 대로 해. 경찰 부르기 전에. Sementara Yojin dalam perjalanan pulang dari sauna. Pada saat itu, Yojin melihat selebaran yang ditempel ayahnya. Maka dengan kesedihannya dia berlari mencari ayahnya. Saat bertemu, mereka pun saling memeluk. Ayah meminta Yojin pulang ke rumah dan berbicara baik-baik pada ibunya. Motor Kang So telah dikembalikan seperti semula dan Jin-kyu merasa heran dengan kejadian tersebut. Kemudian, anak buah Gonggi harus menerima pukulan dari bosnya. Tak lama Kang So dan Jin-kyu datang dan menghentikan Gonggi. Dengan cepat, Gonggi meminta maaf pada Kang So dan mereka pun menjadi teman. Namun, Gonggi menaruh rasa kecemburuan pada Jin-kyu karena mengetahui Jin-kyu adalah wali dari Dan-a. Di rumah sakit, Yeonji menjenguk Dan-a. Setelah mendengar penyebab Dan-a masuk rumah sakit karena melawan Jin-kyu, Yeonji merasa kasihan pada Dan-a. Tak lama setelah Yeonji pergi, Dan-a dipindahkan ke ruang VIP. Tentu saja, Dan-a menolak karena dia sadar tak akan biasa membayarnya. Namun ternyata Jin-kyu yang meminta Dan-a dipindahkan ke ruang VIP. Tentu Dan-a tetap menolak karena tak percaya dengan Jin-kyu. Sementara itu, Yojin bersama ayahnya mengemas barang-barangnya. Namun sang ayah merasa curiga pada Kang So karena takut anaknya dipermainkan. Sekarang Kang So bisa lebih tenang setelah kepergian Yojin. 아저씨, 오늘은 방에서 주무세요. Di rumah sakit, Dan-a masih belum percaya kepada Jin-kyu. Akhirnya Jin-kyu mengakui bahwa dia anak orang kaya. Masih tetap tidak percaya Jin-kyu menunjukkan foto keluarganya. Akhirnya Dan-a tak bisa berkata apa-apa lagi karena memang benar Jin-kyu sangat kaya. Jin-kyu juga akan membayar biaya rumah sakit dan vas bunga yang Dan-a pecahkan. Belum lagi Jin-kyu menawari Dan-a seberapa banyak uang yang dibutuhkannya. Namun Dan-a masih ragu karena meminta jumlah yang banyak. Jin-kyu meyakinkan Dan-a bahwa dirinya telah menyelamatkan nyawanya. Dengan ragu, Dan-a menyebutkan uang yang dia butuhkan untuk pergi meninggalkan Korea. Bagaikan mimpi, Dan-a masih tidak percaya dengan apa yang dia alami dan meminta Jin-kyu mencubit pipinya. Namun, Jin-kyu merasakan getar-getar asmara yang membuatnya malu sendiri. Sekarang Yojin telah kembali ke rumah. Yojin meminta maaf pada ibunya karena tidak mau dijodohkan. Namun sang ibu meminta Yojin berpacaran dengan Jin-kyu untuk 1 tahun. Dan jika Yojin tak menyukainya, maka ibu tak akan menjodohkannya. Begitu juga dengan ibu Jin-kyu yang memintanya untuk bertemu dengan Yojin. Di rumah sakit, Kang So mencurigai jalan menuju rumah sakit saat mengantar Hyung-so, yang ternyata tak ada perbaikan jalan. Kang So dan Sung Jae pergi menemui sopir taksi yang mengantar Hyung-so. Namun, sang sopir tak begitu mengingat.
tapi sopir taksi memberikan sedikit titik terang karena sebagian sopir melihat mobil Jin-kyu dan teman-temannya keluar dari balapan. Di kafe, Jin-kyu dan Yojin sama-sama terkejut karena mereka baru tahu bahwa kedua orang tua mereka menjodohkannya. Meski mereka bertemu dengan kebencian, Jin-kyu masih tetap tenang, sementara Yojin berusaha membuat Jin-kyu tak menyukainya. Malam hari, Kang So dan Sung Jae menemui sopir taksi lainnya yang mengatakan tentang pemblokiran jalan tersebut. Merasa tindakan pemblokiran jalan tersebut yang menyebabkan Hyun So terlambat ke rumah sakit, Kang So bertekad mencari pelaku pemblokiran jalan tersebut demi Hyun So. 다 뒤져서라도 찾아낼 거야. 현수 때문에라도 끝까지 갈 거야. Saya suka dengan Kang So yang baik. Bahkan saat motornya hilang, dia percaya bahwa teman-temannya akan menolongnya. Mengingat Kang So orang baik dan selalu berpindah tempat kerja, dia banyak mendapatkan teman. Kang So bertekad mencari tahu siapa yang memblokir jalan yang menyebabkan temannya Hyun So terlambat ke rumah sakit. Kang So dan Jin-kyu menjalin pertemanan. Namun, bagaimana reaksi Kang So jika mengetahui Jin-kyu adalah pelakunya? Dan Ah tidak serakah ketika Jin-kyu menawarinya hadiah uang tunai. Dia hanya meminta apa yang dia butuhkan. Ini pertanda Dan Ah bukan cewek matre. Oh, Jin-kyu belajar pelajaran hidup dari Dan Ah dan Kang So. Betapa sulit mencari uang dan bagaimana rasanya direndahkan. Akankah Kang So berhasil mengungkap pemblokir jalan dan bagaimana reaksi Kang So jika mengetahui Jin-kyu adalah pelakunya? Tetap stay, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dan terima kasih.